Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insya Allah mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman dan takwa antum sekalian dan kami yang mengelola Radio Anas Streaming ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi acara kita di Rabu pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghasilkan acara kita ini menjadi para pebisnis-pebisnis secara mandiri yang lagi-lagi termotivasi tiap Rabunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga kita semua agar semangat kita dalam berbisnis itu tidak meluputkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini, insya Allah Bang Andri Matsat akan mempersiapkan satu materi yang tidak kalah menariknya, tidak kalah uniknya, dan tidak kalah mempesonanya dengan materi-materi yang lalu. Service excellent. Mari kita sapa Bang Andri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Andri? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Service excellent. Sepertinya agak unik nih Bang Andri, karena kemarin-kemarin lebih banyak kita berbicara tentang marketing, tentang produk itu sendiri, strateginya mendekatkan kepada pelanggan. Sekarang masalah servis. Bang Andri, langsung dimulai. Siap, laksanakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah illazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kesempatan waktu untuk terus beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Rabu 28 Muharram 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan 12 Desember 2012 di hari Rabu ini. Nah, kita akan membahas bersama tentang sebuah topik yang berjudul Service Excellent. Ya, Service Excellent, atau yang lebih dikenal di kalangan para motivator, di kalangan para pengusaha dengan istilah pelayanan prima. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengetik di Google atau di di buku-buku bisnis atau pembahasan bisnis, istilahnya service excellent atau pelayanan prima. Nah, materi ini sebenarnya berhubungan dengan materi kita di pekan yang lalu, dan berhubungan dengan materi-materi yang sudah dibicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, termasuk sebenarnya di materi tentang marketing. Hanya Bang Andri belum membahasnya, ya Abu Umar belum membahasnya secara detail. Coba kalau misalnya saya ingin mereview sedikit dulu di pembahasan marketing. Marketing itu punya 3 elemen pemasaran, 3 elemen marketing. Ada yang namanya mind share. Nah, masih ingat ya, mind share. Yang elemennya adalah segmentasi, targeting, positioning. Nah, ini sudah kita bahas di satu judul Bincang Usaha Mandiri. Lalu ada topik yang namanya market share. Nah, masih ingat? Jadi ini strategi yang kedua. Dan ada strategi yang ketiga yang namanya herd share. Di herd share ini, kita ingin menyentuh hati audien, menyentuh hati konsumen, menyentuh hati pelanggan, customer kita. Nah, ini sebenarnya topik ini belum kita bahas secara tuntas. Di mana di herd share ini, strategi untuk menyentuh hati para pelanggan kita. Nah, kita ini sebagai pengusaha, jangan hanya sekedar mencari keuntungan, mencari profit di pasar bisnis kita, tetapi bagaimana kita menyentuh audien kita, sehingga audien kita itu terpuaskan, terpenuhi harapannya. Nah, begitu para pendengar Anas Radio yang berbahagia. Jadi
di item tentang hard share itu ada pembahasan, 3 pembahasan. Kalau kita semua masih ingat catatannya, yang pertama tentang masalah branding. Brandingnya bagaimana membuat brand yang efektif dan menarik bagi konsumen. Dan ada materi yang disebut dengan service. Nah, coba lihat catatannya kembali. Ada materi service. Dan service ini belum kita bahas. Jadi service ini adalah bagian dari salah satu strategi dan taktik pemasaran atau marketing. Banyak perusahaan besar, ya nggak, yang Masya Allah, yang sangat memperhatikan yang namanya standar service. Standar service. Bahkan, subhanallah, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, sebuah kemajuan bisnis itu tercermin, ya nggak, terwujud dari standar pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Maka kita lihat, sebuah bisnis, sebuah organisasi yang belum maju, ya, pada umumnya kualitas pelayanannya juga di bawah standar. Ya, subhanallah, kita lihat kan. Nah, tetapi coba bisnis-bisnis yang luar biasa. Ya, kita sebutlah produk-produk seperti apa misalnya, yang sangat mengunggulkan yang namanya pelayanan atau servis. Seperti misalnya kita lihat Kentucky, yang begitu ya. Ya, subhanallah, kita lihat mereka, servisnya sangat luar biasa. Bahkan karyawannya diberi training, service excellent, bahkan sampai berkali-kali. Ya enggak? Dalam setiap tahunnya. Kenapa? Karena mereka sangat memperhatikan yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, ini para pendengar Anas Radio, kita pengusaha ini kadang-kadang kita meremehkan. Ya, atau bahkan kita tidak memperhatikan. Atau tidak terpikir sama sekali di otak benak seorang generasi muda, atau seorang pengusaha, atau seorang penjual, ya enggak, atau seorang salesman atau entrepreneur, kepikiran bagaimana cara melayani konsumen ini dengan benar. Bahkan barakallahu fikum, subhanallah para pendengar Anas Radio, kadang-kadang yang namanya ilmu pelayanan prima ini penting juga, sangat penting dalam kita, barakallahu fikum, apalagi Anas Radio adalah radio dakwah dalam mendakwahkan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, bahkan kita tahu, ya harusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlu sunnah, harusnya yang lebih paham para pendengar Anas Radio, harusnya lebih mengerti, lebih menguasai tentang ilmu pelayanan prima. Karena subhanallah di agama kita, di dalam Islam, pelayanan prima ini sudah lengkap. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, seorang yang memiliki teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam semata, tapi rahmat bagi semesta alam. Dan ini adalah koreksi. Dan ini adalah formulasi dunia seperti yang berbisnis tetapi tidak mampu melayani konsumen, melayani kaum yang baik. Dan ini adalah, subhanallah, ini adalah kritikan yang luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki bisnis. Bisnisnya sudah bagus, tetapi pelayannya kurang etika, kurang baik, kurang tercitra baik, dan bahkan dinilai negatif oleh para kaum muslimin dan customer kita sebagai penjual dan pebisnis. Barakallahu fikum. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Baik para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Jadi service excellent itu, pelayanan prima itu, secara sederhana, definisinya sebenarnya adalah suatu pelayanan yang terbaik, ya, suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Nah itu, secara sederhananya bisa dilihat di buku-buku bisnis dan buku-buku tentang service excellent. Jadi suatu pelayanan terbaik, nah, jadi kita melayani secara maksimal, secara optimal, untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Ya, itu secara sederhananya. Namun, kalau misalnya kita rangkum secara singkat, nah, secara singkat, service excellent itu adalah sebuah pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Nah, Bang Andri Abu Umar ulangi lagi ya, kaum muslimin dimanapun berada, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Standar kualitas. Tolong dicatat ini kata kuncinya, standar kualitas. Jadi, service excellent atau pelayanan prima mempunyai 2 elemen para pendengar Anas Radio. 2 elemen dasar. Elemen yang pertama adalah kualitas. Elemen yang kedua adalah pelayanan. Ya, ingat ya. Subhanallah. Jadi, 2 elemen ini harus bersatu padu. Tidak boleh saling terpisahkan. Yang pertama kualitas. Jadi, subhanallah. Kalau kita punya usaha, ya enggak, produk kita itu harus berkualitas. Ya enggak? Sesuai dengan kualitas yang kita janjikan kepada para konsumen, yang kita harapkan ingin dibeli ingin digunakan oleh para customer kita. Ini kualitas. Jadi subhanallah, tidak ada istilah pelayanan prima kalau produk kita tidak berkualitas.
Makanya para pendengar Anas Radio jangan sekali-kali berani terjun di dunia entrepreneur, ya enggak, dengan cara yang asal-asalan, dengan cara yang sembarangan. Produknya itu harus berkualitas, ya enggak? Produknya itu harus berkualitas. Setelah kita memiliki produk yang berkualitas, donat yang berkualitas, salon yang berkualitas, ya enggak? Masya Allah. Atau barakallahu fikum, ya enggak? Kalau dia warung iga bakar yang berkualitas, ya enggak? Subhanallah. Nah, lalu baru kita bicarakan soal pelayanan. Pelayanan. Nah, ini dua elemen yang bersatu padu. Dua elemen yang bersatu padu. Baik, nah sekarang Bang Andri Abu Umar di Mukadimah ini akan memberikan share terlebih dahulu, ya enggak? Apa dimensi-dimensi, landasan-landasan yang namanya kualitas dan pelayanan? Apa saja elemen-elemen yang sederhana saja. Sebab kalau kita bahas secara tuntas, ini butuh waktu 2 atau 3 kali pertemuan ya. Tidak bisa 1 jam untuk membahas semua teknik-teknik dalam service excellent di dunia bisnis dan dunia wirausaha. Jadi dimensi-dimensi, dasar-dasar kualitas dan pelayanan, ya. Nah, ini harus dimiliki oleh, ya enggak, bukan hanya seorang entrepreneur. Segala macam profesi membutuhkan ini. Segala macam profesi membutuhkan ini. Bukan hanya sekedar profesi seorang entrepreneur, seorang salesman atau seorang penjual atau seorang pedagang, wira swastawan dan wira usahawan. Tapi semua, ya enggak. Kita tahu pemerintah, ya enggak. Pemerintah sangat butuh ilmu pelayanan ini. Bagaimana melayani masyarakat. Ya, subhanallah. Ya enggak. Jadi Pemda-Pemda, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden butuh ilmu service excellent. Ya enggak. Kalau tidak, bagaimana dia tahu melayani masyarakat dengan baik? Apa kebutuhan masyarakatnya dia tidak paham. Ya. Begitu juga barakallahu fikum di dunia apa saja, di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, ya enggak? Seorang dokter, ya kita tahu institusi seperti rumah sakit butuh ilmu service excellent. Ya enggak? Bagaimana para, ya enggak, subhanallah, apa namanya kalau bahasa kita penderita-penderita penyakit atau pelanggan rumah sakit yang terkecewakan, banyak kita lihat. Pelanggan-pelanggan rumah sakit, pelanggan-pelanggan dokter itu terkecewakan dengan dokter-dokter yang kurang paham ilmu service excellent. Atau dunia pendidikan, di mana guru-guru yang tidak mengerti, guru-guru di sekolah yang tidak mengerti ilmu service excellent. Barakallahu fikum, bahkan Masya Allah, di dalam dunia dakwah, di agama kita, bahkan subhanallah kita, para da'i-da'i, Masya Allah, itu harus memahami. Para, barakallahu fikum, guru-guru, para asatidzah, harus memahami ilmu service excellent. Bagaimana menservis, ya enggak? Bahkan kadang-kadang, ya enggak, kita, ya enggak, yang paling sederhana saja, ilmu service excellent itu kita lupa. Lupa kita mengucapkan terima kasih. Ya, kan kadang-kadang, barakallahu fik, kita kadang-kadang lupa mengucapkan terima kasih kepada para penjual. Terima kasih Pak. Atau penjual lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli kita. Sehingga sesudah beli, udah aja lempeng. Sudah aja pergi dari tempat perdagangan. Akhirnya subhanallah kita lupa mengucapkan terima kasih. Ya enggak? Sekedar mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih ini adalah sebuah, subhanallah, sebuah, ya enggak, hal yang sangat barakallah, yang mahal di negeri ini. Bahkan kita lupa, bahkan seorang anak saja lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang membimbingnya, kepada gurunya. Dan ini adalah, subhanallah, suatu hal yang sangat krusial, yang menentukan sukses dan tidaknya sebuah bisnis, sebuah perusahaan, sebuah institusi, bahkan sebuah dakwah. Barakallahu fikum. Semoga Allah membarakahi kita semua ilmu service excellent. Baik para pendengar Anas Radio, apa dimensi kualitas dan pelayanan ini? Ya, sebelum nanti Bang Andri memberikan tips atau konsep dalam kita melakukan pelayanan prima. Jadi dimensi kualitas pelayanan di dalam buku-buku bisnis, buku-buku terapan bisnis dan entrepreneur itu, ya, dia mencakup ya beberapa hal. Mencakup beberapa hal. Jadi kualitas pelayanan itu mencakup, ya enggak, paling tidak, paling minimal itu 5 poin para pendengar Anas Radio. 5 poin. Yang pertama, dia mencakup produk. Ya, subhanallah. Jadi kualitas pelayanan itu pertama, ya enggak, dimensinya adalah produk. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua adalah, ya enggak, jasanya. Nah, jasanya, pelayanannya. Nah, ini pelayanannya sangat berpengaruh ya. Ya enggak, jadi bagaimana kita melayani pelanggan. Lalu yang ketiga adalah prosesnya. Ya, prosesnya. Proses itu menyangkut, ya enggak, akurasi dan ketepatan waktu. Akurasi, ya. Karena subhanallah para customer, para pelanggan, ya enggak,
kaum muslimin kita secara fitrah itu suka yang namanya cepat dan akurat. Ya enggak? Kan di mana-mana kita lihat. Terlalu lama menunggu itu bisa kayaknya kaum muslimin secara umum di negeri kita ini. Jadi kalau antri agak lama itu dia, masya Allah, sudah ya pegel-pegel, hingga pikiran resah-resah, udah agak gelisah-gelisah. Ya enggak? Dan kita lihat dari mimik wajahnya sudah mulai sedikit berubah. Nah ini, ya kita harus pahami ini. Jadi kualitas pelayanan itu pertama, ya itemnya, poinnya adalah pada produk. Yang kedua pada jasa pelayanan. Yang ketiga pada proses. Terutama proses yang diinginkan adalah akurasi, ya enggak? Kecepatan, akurasi, dan ketepatan waktu. Dan yang keempat, ya enggak? Kualitas pelayanan itu berhubungan dengan manusianya. Nah, manusianya para pendengar Anas Radio. Jadi manusia yang Bang Andri Abu Umar maksud adalah kesiapan dari si petugas pelayanan tersebut. Ya. Ya enggak, kita lihat kan banyak di perusahaan-perusahaan mungkin dia sudah bikin sistem yang baik, produknya bagus. Tapi Masya Allah, ini si petugas pelayanannya ini, ya enggak, bagian pelayanannya ini, Masya Allah, ini geraknya kurang lincah, ya enggak, komunikasinya kurang bagus, ngomongnya jelimet, komunikasinya tidak efektif, wajahnya kurang ceria, ya enggak, geraknya kurang lincah, dan lamban kerjanya itu, para pendengar Anas Radio. Nah ini, jadi kualitas pelayanan yang prima, service excellent, itu juga dipengaruhi oleh yang namanya kesiapan petugas. Dan yang berikutnya adalah fasilitas pendukung. Nah ini juga dibicarakan dalam dimensi pelayanan prima, service excellent. Dan yang kelima, item dari kualitas pelayanan itu adalah lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan juga penting. Karena kita, ya enggak, ya Masya Allah, kita lihat kan, rumah sakit yang bagus, sekolah yang bagus, ya enggak, subhanallah, sebuah dakwah yang bagus itu dipengaruhi, ya enggak, bisnis yang bagus dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, ya enggak, lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, nyaman mereka. Mereka nyaman berada di rumah sakit tersebut. Mereka nyaman berada di sekolah tersebut. Mereka nyaman berada, subhanallah, di tempat kita, yang kita melakukan kegiatan bisnis. Dan ini harus diperhatikan para pendengar Anas Radio. Jadi akurasi, subhanallah. Jadi kualitas tadi ada 5 ya. Ada produk harus berkualitas, ya enggak, terjaga, teruji kualitasnya. Lalu yang kedua servis pelayanannya. Yang ketiga prosesnya. Yang keempat kesiapan manusianya. Yang kelima lingkungan yang kondusif. Ya, sepertinya ini saja dulu, ya enggak, mukadimah dari Bang Andri. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Baik, silakan Kang Angga, Abu Zura. Jazakallah Bang Andri atas menggebu dan kami para pendengar Anas Radio di mana berada, insyaallah. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita akan buka forum tanya jawab. Antum bisa layangkan pertanyaan antum melalui chatbox di alamat website kami www.annasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Bang Andri Masa? Ya. Bang, baik Bang, ada pertanyaan dari Abu Ayas di Jakarta, Bang. Semoga Allah selalu memberkahi abang dan keluarga. Kami sekarang sedang dihadapi dengan kontradiksi antara pelayanan dan komitmen kerja dengan klien, yang mana kami dikontrak 1 tahun. Di saat kami diburu kerja oleh klien, dituntut hasil yang maksimal dan cepat tiap bulannya. Tapi di sisi lain, pembayaran dari klien pun lambat, sehingga kami sulit untuk mengerjakan pesanan untuk bulan berikutnya. Bagaimana Bang kira-kira masukan dari abang? Karena kami tidak bisa produksi bila belum ada pemasukan, yang mana itu adalah modal yang kami putar. Apakah kami stop dulu produksi, yang mana resikonya mungkin akan mengecewakan klien kami, atau kami cari pemodal lagi Bang untuk meneruskan produksi sementara bayaran belum terbayar? Silakan Bang Andri. Baik, alhamdulillah Abu Ayas, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi bisnis kita dan aktivitas kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abu Ayas di Jakarta. Jadi ini memang sangat dipengaruhi oleh awal akad kita kepada para klien. Ya, makanya kalau kita paham tentang ilmu bisnis, termasuk salah satunya pelayanan prima, ilmu tentang service excellent, harusnya hal-hal yang memuat service excellent itu dimasukkan secara detail di dalam akad di awal. Ya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti ini. Ya, di mana kita harus melakukan pelayanan sebaik-baiknya,
Nah, tetapi Masya Allah tidak diberikan ya nggak balasan, feedback, ya respon dari klien yang melakukan akad dengan kita. Harusnya ada tenggat waktu ya dalam melakukan kesepakatan di dalam akad. Ya, jadi kalau bahasa kasarnya, kalau misalnya Bang Andri sering ya melakukan akad-akad dengan ya di dunia konsultan atau di dunia training, itu harus jelas. Ya, misalnya pembayaran diberikan 2 kali atau 3 kali dan akan mengikuti kerja yang kita lakukan. Ya, jadi subhanallah kita sama-sama enak. Nah, kalau dalam bahasa negosiasi terjadi win-win solution. Ya enggak, bukan lose-win solution atau lose-lose solution. Ya enggak, bukan si klien menang kita kalah atau kebalikannya kita menang klien kalah atau dua-duanya kalah sehingga dua-duanya terkecewakan. Ini berarti subhanallah, akad itu yang merupakan bagian dari negosiasi seorang pengusaha, berarti itu sebuah akad yang buruk. Jadi ciri ya akad yang buruk itu dalam ilmu terapan bisnis harus menghasilkan win-win solution. Dan win-win solution itu menyangkut yang pertama bukan hanya materi pelayanan yang kita berikan. Kita memberi kerja, dia memberi uang, bukan hanya itu. Tetapi termasuk tadi kan, coba kita perhatikan apa yang sudah Bang Andri sampaikan Abu Umar terkait dengan akurasi dan ketepatan waktu. Ya nggak? Kalau kita ingin akurasi dalam bekerja, memberi pelayanan, dia juga harus memberikan akurasi dalam pembayaran. Kalau yang diceritakan oleh Abu Ayas ini terjadi, maka terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam pelayanan prima di antara orang-orang yang berakad. Begitu kira-kira. Nah, masukan dari Bang Andri, harusnya barakallahu fikum, kita harus proaktif, ya enggak, untuk melakukan negosiasi ulang. Kalau dalam bahasa pemerintah kita renegosiasi, Masya Allah. Kalau ternyata misalnya pemerintah melihat ada kecurangan-kecurangan atau terjadi penyimpangan dalam berbagai perusahaan-perusahaan, kan kita melakukan negosiasi kepada perusahaan swasta, perusahaan asing di negara kita, misalnya di minyak bumi, gas, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia harus melakukan renegosiasi. Itulah yang dilakukan oleh seorang pebisnis. Kalau dia melihat terjadi ada kesalahan akad, terjadi ada penyimpangan, dia harus melakukan renegosiasi akad yang kita bicarakan dari ulang. Begitu Kang Aka, renegosiasi ulang. Semoga antum Jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari hamba Allah di Depok Bang. Bang Andri Matsa, service excellent sangat baik untuk diterapkan. Lalu bagaimana kita mengetahui service dalam bentuk apa yang perlu kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita? Ketika kita beri servis senyuman, ternyata yang dia butuhkan adalah hadiah. Ketika kita beli servis hadiah, yang dibutuhkan senyuman atau hal-hal lainnya. Nah, bagaimana kita mengkompromikan apa yang dia inginkan dan apa yang kita bisa berikan? Silakan Bang Andri. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, para pendengar Anas Radio. Pertanyaan inilah yang Bang Andri Abu Umar tunggu-tunggu di Anas Radio. Karena sebentar lagi, 1-2 detik lagi, saya akan memberikan konsep yang namanya 3A. Konsep yang namanya 3A. Barakallahu fikum. Konsep yang dalam kita melakukan praktik layanan prima atau namanya service excellence. Konsep 3A itu adalah yang pertama attention, yang kedua attitude, yang ketiga action. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi ya, ingat-ingat para pendengar Anas Radio, dan ini berlaku pada segala macam pelayanan. Yang pertama attention. Attention itu para pendengar Anas Radio perhatian. Yang kedua attitude. Attitude itu sikap dan perilaku kita kepada konsumen. Dan yang ketiga action. Action itu tindakannya. Karena tidak ada gunanya kita perhatian, tidak ada gunanya kita bersikap baik, tapi pada saat pelaksanaannya, pada saat amalan perbuatannya ternyata tidak bersinergi, terjadi penyimpangan dengan yang namanya sikapnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi hubungan dengan pertanyaan yang barusan, barakallahu fikum, kita harus melakukan yang pertama adalah attention. Nah, attention itu fokus, ya nggak? Fokus perhatian. Jadi fokus perhatian ini, masya Allah para pendengar Anas Radio, seorang, ya nggak, petugas pelayanan kualitas. Seorang petugas pelayanan prima, apakah dia seorang sales, entrepreneur, pemerintah, seorang dai atau apa saja. Ya, kita sebagai petugas pelayanan kaum muslimin. Karena kita ini adalah semuanya melayani kaum muslimin. Ya enggak? Apalagi dia yang punya profesi dengan jelas.
seperti customer service dan yang lain sebagainya, maka kita harus melakukan attention terlebih dahulu. Jadi attention ini yang pertama adalah fokus mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan. Tolong dicatat. Jadi apa? Prinsip attention itu fokus mendengarkan, memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan. Ya enggak? Seperti kita masuk sebuah restoran, para pendengar Anas Radio. Masuk sebuah kafe. Dan ketika konsumen itu duduk, konsumen kan memegang menu makanan kita. Kan begitu. Dan itu kita harus fokus, harus sungguh-sungguh mengamati dan mendengar. Ya, subhanallah. Biar kita tahu kebutuhan kita, kebutuhan dari konsumen. Jangan kita jadi petugas pelayanan kita, ya enggak, matanya kemana-mana, ya enggak, pendengarannya kemana-mana, tidak konsentrasi, alat tulisnya tidak siap, kertasnya tidak siap, pendengarannya lemah, ya enggak, sikap tubuhnya jelek. Nah ini dia, ya enggak. Jadi kita harus fokus mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh. Kan begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan secara tindakan? Ya secara tindakan yang pertama kan, kita mencatat setiap pesanan dia. Kan begitu kan? Mencatat setiap pesanan. Dia ingin apa. Dan lalu berikutnya, jangan lupa, mencatat setiap pesanan itu beda dengan catat kebutuhan. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak tahu. Ini teh iga bakar, ini teh apa? Kuitiau, ya enggak? Kuitiau penang itu apa ya? Kuitiau siram itu apa? Kira-kira disiram pakai apa? Manis apa enggak? Asin apa enggak? Itu kan, ya enggak? Ya, walaupun namanya sama-sama kuitiau siram, tapi kan dia ingin tahu kebutuhannya apa. Jangan kita kasih sesuai. Ya enggak? Sesuai yang kita anggap saja. Sesuai kebutuhan. Makanya kita sebagai petugas pelayanan para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua, kita harus betul-betul fokus mendengar. Ingat, tidak cukup hanya mendengar. Karena mendengar ini ada ilmunya juga para pendengar Anas Radio. Ada yang namanya hearing, ada yang namanya listening. Dan yang kita harus ahli itu bukan hearing. Hearing itu hanya dengar-dengar saja. Masya Allah. Kita banyak lihat para penuntut ilmu dengar. Tapi ilmunya nggak masuk. Karena mereka cuma hearing, tidak listening. Yang kita inginkan adalah listening, mendengarkan. Tidak hanya mendengar. Mendengarkan, pakai kan. Mendengarkan, listening ilmunya. Jadi kita harus fokus mendengarkan, listening kepada para konsumen. Lalu yang berikutnya adalah, barakallahu fiik, memahami kebutuhan. Jadi memahami kebutuhan. Ya enggak? Oh, kuitiau siram ini ya. Kangkungnya banyak apa sedikit? Ada sayurnya enggak? Ada wortelnya enggak? Manis apa enggak? Oh, ini yang namanya kuitiau begini, Bapak ini kurang manis, ya agak asam-asam sedikit. Jadi kan butuh diberitahu. Ya enggak? Jangan ternyata subhanallah ketika datang dia pengennya manis, ternyata subhanallah asin dan asam, atau terjadi sebaliknya. Begitu kira-kira ini contoh pada bisnis makanan, restoran, kafe dan yang semisalnya. Belum pada hal-hal yang lain. Ya. Misalnya kalau kita bisnisnya adalah bisnis orderan, misalnya membuat pakaian, membuat jaket, ya enggak, membuat gamis, ya enggak, atau mau membuat apa, misalnya begitu, ya, kan harus diukur. Diukur terlebih dahulu sesuai kebutuhannya. Longgar sedikit enggak Pak? Pinggangnya gimana? Mau agak ketat atau agak longgar? Atau longgar sekalian? Karena belum tentu, walaupun pinggangnya ukurannya berapa, siapa tahu dia ingin 5 cm lebih panjang, atau 5 cm lebih pendek misalnya para pendengar Anas Radio. Ini yang namanya memahami kebutuhan audien, memahami kebutuhan pelanggan atau customer. Jadi kita catat semua kebutuhannya dan kita catat setiap pesanannya. Dan harus kita ketahui para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita. Jangan lupa, attention itu dibuktikan dengan tindakan, kita menegaskan kembali kebutuhannya. Maka kita lihat para pelayan di restoran itu mengulangi. Banyak ini pengulangannya yang salah, ya enggak? Kita lihat banyak kita sering makan di restoran-restoran, ya enggak? Ternyata dia salah dengar, ya enggak? Jus mangga, ya enggak? Kita bilang jus mangga, ternyata dia bikin jus, ya enggak? Jus markisa misalnya. Karena mungkin di kafe itu ramai orang, ya enggak? Ada suara ini dan itu, Masya Allah. Ada suara anak karena membawa anak, bayi menangis, sehingga dia salah mendengar. Ya, konsumen mengatakan jus markisa, dia tulis jus mangga, atau dia salah catat, dia salah tulis di bagian menunya, dia salah klik, dia salah conteng, dan ini adalah kekeliruan, kesalahan dalam pelayanan prima, dan ini bukti bahwa petugas itu tidak siap, tidak maksimal dan tidak optimal. Para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, jangan lupa attention ini apa? Mendengarkan dan memahami kebutuhan. Begitu ya. Lalu yang berikutnya, kita catat.
dan menegaskan kebutuhan. Nah, menegaskan ini penyakit kontrol kebutuhan pun. Nah, lalu, Masya Allah, setelah konsep 3A attention yang pertama, nah, Masya Allah, jangan lupa, attention itu bukan hanya fokus mendengarkan dan memahami kebutuhan, tetapi subhanallah kita harus mencurahkan perhatian kita lebih banyak kepada mereka. Dan yang ketiga, dalam attention itu, kita amati dan hargai perilaku dari para pelanggan. Karena perilaku pelanggan ini berbeda-beda para pendengar Anas Radio. Perilaku pelanggan ini berbeda-beda. Dan harus kita atur. Iya enggak? Masya Allah kan, karena ada pelanggan yang sifatnya ingin seperti ini, ada yang sifatnya ingin seperti ini, ya Masya Allah. Dan ini harus diatur. Iya enggak? Mungkin dia, lebih senang dengan cara duduk seperti ini, lebih senang dengan posisi seperti ini. Ya semuanya hal-hal yang detail seperti itu harus kita curahkan perhatian kita secara penuh. Ini contoh saja dalam bisnis seperti kafe, restoran, makanan dan yang misalnya yang dia langsung bertempat di tempat bisnis tersebut. Lalu yang berikutnya adalah setelah attention yaitu attitude. Nah, attitude ini Masya Allah dia pertama berhubungan dengan penampilan. Subhanallah. Jadi seorang petugas pelayanan dia harus punya penampilan yang sopan dan serasi. Nah ini dua kata kunci ya, sopan dan serasi. Kadang-kadang kita sudah sopan tapi tidak serasi. Ya, kan begitu kan? Seperti yang ditanyakan oleh barusan Bang Andri Abu Umar, kami senyum. Tapi ternyata senyumnya itu Masya Allah dianggap tidak pas oleh konsumen. Makanya subhanallah, nah kita pun harus siap petugas itu. Ya enggak? Nah, makanya senyum itu kan kalau dipelajari di ilmu service excellence, senyum itu juga berbagai macam. Ada yang sesuai SOP, ya enggak? Nah, SOP itu kalau bahasa kita ya operating procedure ya, sesuai prosedur. Ya enggak? Subhanallah, makanya kita lihat ada kalimat-kalimat kan di setiap perusahaan, ya enggak? Selamat datang Pak atau apa, standar kerja. Dan ini yang harus dibuat, ya enggak? Ya enggak? Dibuat oleh setiap perusahaan. Ya, begitu kira-kira. Nah, ini harus dibuat. Wah, Bang, apakah yang seperti ini standar kerja harus kita buat walaupun kita cuma jual gerobak? Perusahaan kecil sekalipun. Saya cuma punya, saya bikin soto ayam lah. Cuma rawon saja, kaki 5 di Surabaya. Atau saya cuma bikin, kafe kecil-kecilan, gerobak bubur ayam. Atau gerobak bubur ayam di pinggir pasar. Semua service excellence ini harus dimiliki oleh semua petugas pelayanan, semua entrepreneur, semua salesman, dan semua petugas pelayanan. Ya, attitude, punya penampilan yang bagus. Lalu yang kedua, dia harus punya pikiran yang positif. Ya, punya pikiran yang positif dan Masya Allah, jangan lupa. Nah, dan komunikatif dalam berkata. So, kadang-kadang kan ada, tidak semua konsumen itu ya menyenangkan wajahnya. Betul nggak para pendengar Anas Radio? Tidak semua konsumen itu menyenangkan secara gerak-gerakan. Secara wajah, ya enggak. Datang-datang sudah cemberut, ya enggak. Beli cuma bubur ayam, wajahnya sudah cemberut. Ngomong sudah enggak karu-karuan. Ayo cepat, Mang, cepat, Mang. Bang, cepat, Bang. Saya pengen cepat, Bang. Ya enggak. Nah, bagaimana kita cara menghadapi orang seperti ini? Nah, itulah prinsip yang kedua yang namanya attitude dalam service excellence. Dan ini penting para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Ya enggak, kadang-kadang juga barakallahu fikum, ya sama seperti kita berdakwah ya. Yang namanya penuntut ilmu itu kan macam-macam. Ada yang baru 1 hari ternyata mengenal dakwah. Ada yang sudah 10 tahun, ya enggak? Ada yang kadang-kadang kan pertanyaannya tuh aneh-aneh, ya enggak? Pertanyaan subhanallah, luar biasa, ya enggak? Jadi kadang-kadang menuntut, ya enggak? Seorang dai menuntut seorang pelayan, seorang subhanallah, entrepreneur yang baik dalam memperhatikan apa yang mereka ucapkan, memperhatikan apa keinginan mereka. Subhanallah, jangan dimarahin. Oh, pertanyaan kok kayak gitu, ya enggak? Nah, ini pertanyaan bodoh. Nah, nggak boleh. Sehingga nanti mereka bisa-bisa tidak akan datang lagi ke pengajian kita. Tidak akan datang lagi karena, Masya Allah, diperlakukan. Ya nggak? Tidak dihargai dengan maksimal. Sehingga orang takut kepada kita. Ya nggak? Padahal mungkin bubur ayam kita enak. Padahal mungkin subhanallah materi dakwah kita bagus. Tapi subhanallah pelayanan yang buruk pada bisnis dan segala macam bidang akhirnya menjauhkan orang dari bisnis kita. Menjauhkan orang dari produk yang kita sampaikan. Begitu jawabannya, Masya Allah jawabannya jadi panjang ya. Kita kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa. Kang Angga?
Iya. Ya, nah. Siap, Bang Andri? Siap. Bang Andri? Ya, betul, betul. Ya. Sudah kembalikan kepada Sudah siap, Bang? Ya. Mulai. Lanjut. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi, Bang, dari Umairo di Serpong, Bang. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Bang Andri Matsa terhadap trik berjual secara dropship? Ya. Barakallahu fiik. Untuk menekan biaya dan risiko ya. Ya subhanallah kalau misalnya kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang menjual dan pihak yang membeli ya, di mana kita inginkan Ya, silakan Bang dijawab, Bang Andri. Jadi perjualan secara dropship ini Bang Andri Matsa. Langsung dijawab, Bang. Silakan, Bang. berjualan secara dropship ini ya boleh kita lakukan kalau kita sudah melakukan koordinasi dengan para ya produs. Untuk menekan yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita melakukan berbagai ya. Ya, Kang Angga? Ya, barakallahu fikum. Jadi Bang Andri lanjutkan sekali lagi ya. Kita agak terputus dengan Abu Zur'ah, Satria Erlangga. Nah, jadi konsep 3A tadi, yang pertama jangan lupa attention. Ya, attention. Jadi kita fokus, perhatian dalam mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh. Angkat. Kita mencurahkan perhatian kita, ya Masya Allah. Jangan sampai ada yang hilang, ya enggak? Secara detail, apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen kita. Lalu, Masya Allah, kita layani. Kita amati dan kita hargai perilaku pelanggan kita tersebut dengan baik. Lalu yang berikutnya kita sikapi, attitude. Jadi setelah attention, kita attitude. Ya, kita punya sikap yang baik kepada mereka. Ya, sikap yang baik itu, nah tadi ya, ditempuh dengan yang pertama, penampilan yang mantap. Ya, jadi penampilan ini kalau bahasa ininya itu performa. Nah, performa itu menyangkut mimik wajah, apa yang kita pakai, verbal yang kita sebutkan, kan? Setiap perusahaan kan beda-beda. Setiap perusahaan beda-beda, ya enggak? Subhanallah, kan kira-kira begitu ya? Ya, nah jadi perusahaan begitu. Jadi contoh kalau kita masuk sebuah restoran seperti Hoka Hoka Bento, ya enggak? Atau Gokana misalnya. Makanya itu memberikan kata-kata, ya enggak? Nah, misalnya apa dalam bahasa Jepang atau kata-kata untuk menyambut, ya enggak? Untuk menyambut para konsumen, ya enggak? Menghargai dan menservis konsumen dengan baik, ya Masya Allah. Dan ini barakallahu fikum, ya harus kita lakukan. Lalu yang kedua adalah tadi pikiran yang positif. Ya, ketika mereka bertanya, sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang dasar atau hal yang mungkin tidak pas menurut pemahaman kita, tetapi semuanya harus kita layani dengan baik.
Harus positif kita kepada mereka. Dan tentunya yang ketiga, pada attitude ini kita harus punya sikap menghargai dan komunikatif kepada mereka. Ya enggak? Walaupun ya enggak, mereka banyak bertanya, ya Masya Allah kita layani dengan tuntas, Masya Allah. Masya Allah. Ini harus kita perhatikan begitu kira-kira. Ya, Masya Allah. Nah, lalu yang keempat adalah action. Jadi setelah attention, attitude, action. Tindakan. Jadi tindakan tadi jangan lupa urutannya. Kita mencatat segala macam kebutuhan dia, catat setiap pesanan, ya enggak? Tegaskan kembali, ya enggak, berbagai kebutuhannya. Nah, lalu kita kontrol, ya enggak? Jangan ternyata keliru ya. Dia pesan ukuran baju segini, kita bikin segini. Ya enggak? Dia pesan L, kita bikin S. Ya enggak? Dia pesan ukuran S, kita bikin ukuran XL. Ini berbahaya. Ya, subhanallah para pendengar. Ya enggak? Dia pesan pedas. Ya Masya Allah. Dia pesan pedas ternyata ya kita bikin tidak pedas atau sebaliknya. Dan ini Masya Allah termasuk salah satu kekeliruan dalam tindakan pelayanan secara prima. Dan Masya Allah terakhir jangan lupa kita hargai dengan mengucapkan terima kasih. Karena banyak hari ini petugas-petugas pelayanan, entrepreneur lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ya enggak? Lupa mengucapkan terima kasih kepada kepada para konsumen kita Masya Allah. Dan ini harus barakallahu fikum betul-betul kita perhatikan dalam kita menjadi seorang entrepreneur atau apapun bidang profesi kita. Baik, sekarang kita sambut pertanyaan-pertanyaan yang ada di wall Skype Anas Radio. Iya Bang Andri. Sudah kembali Bang. Assalamualaikum Bang Andri. Ya, sepertinya kita jawab saja dulu ya. Iya, silakan Bang Andri. Jawabannya Bang Andri. Mohon maaf ya ada kesalahan jaringan nih Bang Andri. Silakan Bang Andri. Memberkahi kita semua dan memberikan kesabaran kepada setiap aktivitas kita, termasuk di siaran Anas Radio yang kita cintai bersama ini. Baik, dari Al-Uh Nining di Jalan Jurang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Kualitas pelayanan yang kelima adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif seperti apa untuk usaha pelayanan pengantaran koran dan majalah Bang? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi lingkungan kondusif seperti apa untuk usaha pelayanan pengantaran koran dan majalah? Ya Masya Allah. Jadi lingkungan kondusif, ya enggak? Nah, lingkungan kondusif itu, nah ini berhubungan dengan kata berarti. Nah, ini Bang Andri kasih rumus namanya berarti. Al-Uh Nining di Bandung dan para pendengar Anas Radio, berarti itu bersih, aman, rapi, tertib, dan indah. Ah, begitu, Masya Allah. Jadi berhubungan dengan ini. Bersih, aman, rapi, tertib, dan indah. Ya, karena subhanallah. Ya, ini secara umum di dunia pelayanan, konsumen kita akan memperhatikan yang namanya ini. Ya enggak? Yang pertama namanya kebersihan. Ya enggak? Jadi ketika kita mengantarkan koran, ya enggak? Ingat, para petugas pelayanan harus memperhatikan yang namanya kebersihan. Ya enggak? Kalau mengantarnya pakai motor, perhatikan motor Anda. Ya enggak? Karena Masya Allah, kalau motornya kelihatan lecek, ya enggak, mungkin kelihatan tidak bersih, ya enggak, Masya Allah. Atau kelihatan petugas ini seperti orang yang tidak menjaga kebersihan, ya enggak. Subhanallah, petugasnya berbau, baunya tidak sedap, kan itu mempengaruhi pandangan konsumen kepada kita. Itulah lingkungan yang kondusif, berupa kebersihan. Lalu yang kedua berupa keamanan. Ya enggak? Keamanan apa? Keamanan produk. Ya enggak? Keamanan produk. Rasa aman yang mereka memiliki. Ya tentu kita beda kalau kita, ya enggak? Apa sih bedanya kita beli mobil yang sangat mahal seperti Mercedes atau seperti BMW, ya enggak? Mobil kok harganya 2 miliar, ya enggak? Apa bedanya dengan ya subhanallah kita beli ya enggak, angkot yang mungkin harganya ya di bawah 500 juta, di bawah 200 juta. Nah, ini sekarang dikasih kosan tangga. Merasa aman dan nyaman ketika duduk, ya enggak? Duduk di majelis kita. Ketika subhanallah, ketika ustadz kita berdakwah, nyaman, diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya, oleh panitia-panitianya, ya enggak? Nah, sama dengan
Kita mengantarkan koran, para pendengar Anas Radio. Dan ini berlaku pada semua bisnis. Ya nggak? Keamanan dan kenyamanan ini. Masya Allah. Ya nggak? Nah, dari segi produk yang pertama. Kan kita lihat kadang-kadang orang yang mengantar koran itu, subhanallah. Kita lihat ya para pendengar Anas Radio. Karena Bang Andri juga subhanallah. Ini ibu di sini, langganan juga koran. Kadang-kadang dia melempar koran itu. Dilipat-lipat, dilempar. Ternyata jatuh di tempat yang basah. Nah, pas kita sentuh, ternyata koran itu sudah tidak aman lagi secara produk. Ada yang robek, ya subhanallah. Ada yang kotor, ya enggak? Ada yang basah. Berarti secara ini tidak kondusif. Ya enggak? Kan tidak kondusif. Berarti ternyata produknya tidak aman. Produknya tidak aman. Karena subhanallah, tukang koran asal-asal melempar saja. Melempar, kena. Ya subhanallah. Kena sebuah kotoran. Kena, ya enggak? Sebuah tempat yang basah. Atau melempar tidak pada tempatnya. Ya enggak? Kadang-kadang, nah ini harus diperhatikan oleh seluruh petugas pelayanan. Seluruh entrepreneur, salesman, penjual, dan yang semisalnya yang bergelut di dunia pelayanan prima atau service excellent. Lalu yang berikutnya kerapian. Nah ini kerapian ini kan penting. Ya enggak? Bagaimana kita meletakkan donat kita. Kalau kita jual donat kan, kita lihat donat di motor kan. Itu kan konsumen kok lihat. Ini kok si abang kok, si mas kok jual donat kok, Masya Allah, donatnya kok disusun nggak rapi, ya nggak, belepotan, coklatnya ke sana kemari. Ini kan jadi perhatian para konsumen, para pendengar Anas Radio. Kalau misalnya kita bikin sebuah kafe restoran kan dilihat, ya nggak, lingkungannya kondusifnya. Ini kok tempat kok kumuh banget ya, subhanallah kayak tempatnya tidak dibersihkan, sarang laba-laba di mana-mana, ya nggak, kursinya berdebu, ya subhanallah. Ini mungkin tisunya, Masya Allah sudah lecek begini tisu makanannya. Nah ini tolong diperhatikan. Mungkin lantai yang tidak dipel dan yang semisalnya, daripada segala macam bentuk kebersihan kerapian dari produk kita. Dan ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Mungkin produknya sudah bagus, bisa jadi tugas pengantarnya enggak. Kan begitu. Atau kebalikannya, petugasnya sudah mantap, si produknya ini yang kurang prima. Nah, Masya Allah, sehingga konsumen terkecewa gara-gara Masya Allah. Dan keindahan juga penting. Keindahan itu enak pandangan di mata para konsumen. Ya. Jadi subhanallah, mungkin iga bakar kita enak, tapi Masya Allah tempatnya kurang pas, kurang menarik dipandang. Ya, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita butuh menghiasi tempat kita. Ya enggak? Dengan cara-cara yang Masya Allah yang baik. Ya enggak? Cara-cara yang syar'i, ya enggak, insya Allah bisa dipahami oleh para konsumen dengan istilah menarik mereka. Begitu kira-kira kualitas pelayanan yang kelima, yaitu lingkungan yang kondusif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu yang berikutnya, Masya Allah, barakallahu fikum, ya, adalah pertanyaan dari Aisyah di Jakarta. Bagaimana cara kita mengenali tipe-tipe customer agar tercipta service excellent? Ya, Masya Allah. Ini, ya, Bang Andri sudah menyampaikannya di pertemuan yang lalu ya. Ya, ketika kita mengenali bagaimana, ya enggak, perilaku konsumen. Nah, kalau ya enggak, ada ya. Kalau nggak salah, coba lihat topik perilaku konsumen di pertemuan bincang usaha mandiri yang telah lalu. Jadi memang tipe customer ini secara umum, ya, dia terbagi menjadi 3 secara umum. Ya, Masya Allah. Jadi yang pertama, mereka yang sifatnya rada proaktif, ya enggak. Atau kalau bahasa lebih ekstrimnya, kadang-kadang, ya enggak, agak agresif. Ya, agak agresif itu, ya, terbagi 2 ya. Ya, agresif ini terbagi 2, agresif yang positif, agresif yang negatif, ya enggak. Subhanallah. Tiba-tiba dia datang, dia sudah banyak bertanya. Ini apa? Itu apa? Ini apa? Ini apa? Ya enggak? Ini iga bakar ini apa? Berapa itemnya? 2 atau 1 iga bakar? Berapa ukurannya? Gimana warnanya? Gimana rasanya? Dan sebagainya. Dia banyak tanya. Nah, subhanallah. Jadi, dia proaktif, bahkan bisa agresif atau cenderung. Nah, ini diantaranya yang namanya cenderung. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, jadi si petugas pelayanan, staf kita, atau kita sebagai seorang pelayan, ya kita harus mampu memahami. Makanya tim kita atau kita sebagai pelayan, ya enggak, subhanallah, harus punya kemampuan yang siap melayani orang yang proaktif dan orang yang kebalikannya. Ini Masya Allah, ini tipe-tipe customer kan? Masya Allah. Lalu yang berikutnya berarti kebalikannya. Ada tipe customer secara umum, itu orang yang menunggu, ya enggak? Jadi yang menunggu itu
Ya, bahasanya ya dia datang diam saja. Dia datang kepada kafe kita atau datang kepada kaki lima kita, restoran kita, dia tidak berbicara apa-apa. Memang dia menunggu servis. Ya enggak? Nah, subhanallah, assalamualaikum Pak, apa kabar? Silakan duduk, selamat datang, misalnya begitu kan? Nah, kalau nggak disuruh duduk, ada tipe orang yang menunggu betul. Tidak akan disuruh duduk sebelum dipersilakan duduk. Kan ada? Ya, Masya Allah. Begitu ya. Dan itu terjadi di setiap perusahaan. Yang ada yang seperti yang Bang Andri sebutkan tadi. Dan nah Masya Allah, jadi barakallahu fikum, jadi ada yang menunggu bola, yang defend kalau bahasanya, ada yang sangat agresif atau cenderung agresif, dan ada yang tengah-tengah di antara mereka. Nah, inilah secara umum tipe customer seperti ini harus kita pahami mereka. Nah, dengan Masya Allah, dengan mentrain, dengan melatih, mentraining karyawan-karyawan kita atau kita sendiri yang belum memahami ilmu service excellence, sehingga kita bisa memahami bagaimana jenis-jenis konsumen secara umum. Begitu kira-kira, Masya Allah. Nah, kalau nggak salah Bang Andi sudah bahas itu ya. Customer itu, Al-Uh Aisyah Jakarta di pertemuan yang lalu. Jadi memang jenisnya ada yang mereka visual. Ya nggak? Visual ini begini, mereka lebih senang lihat. Nah, makanya kan kadang-kadang kalau restoran, nah, tipe customer, dia langsung lihat gambarnya. Gambar makanannya. Dia nggak lihat menu, dia lihat gambar langsung. Oh, iga bakar tuh begini, bubur ayam itu gambarnya, di gambar mempengaruhi mereka. Ada yang tipenya auditory. Jadi dia dipengaruhi oleh kata-kata yang disebutkan oleh staff. Jadi dia tidak terpengaruh oleh gambar bubur ayam ini. Gambarnya sebagus apapun dia tetap nanya, Pak, bubur ayam ini gimana? Coba ceritakan kepada saya. Presentasikan bubur saya. Apa yang enak yang direkomendasikan oleh koki di restoran Bapak ini? Lalu makanya staff itu bercerita. Maka dia orangnya auditory. Ya. Nah, ada juga yang tipenya adalah kinestetik. Jadi kinestetik, Masya Allah. Nah, butuh kombinasi dari audio dan visual. Mungkin harus dijelaskan. Ada yang nanti dan sifatnya seperti ada profit, kita harus melakukan kombinasi di antaranya. Nah, ini salah satu ya tips untuk mengenali tipe-tipe customer secara umum. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Dari Al-U Aisyah di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebuah perusahaan jasa mungkin tidak dalam sekejap atau secara instan dapat langsung memberikan servis yang excellent bagi customernya. Melainkan perlu cukup waktu dimulai dari mengenali tipe-tipe customer yang dihadapi. Sebagai contoh, ada tipe customer yang rewel, betul. Yang banyak maunya, betul. Yang sering membuat kita kalang kabut menyiapkannya, betul sekali. Atau customer yang jika dilayani secara sangat baik, justru merasa kurang nyaman. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh? Masya Allah, luar biasa. Baik. Nah ini tadi yang Bang Andri sarankan. Memang sebaiknya kalau perusahaan kita sudah agak tersistematisasi, ya sudah agak besar seperti ini, memang sebaiknya ya enggak. Nah, selain kita tahu yang kita mau, kita tahu bagaimana cara meraihnya. Jadi artinya kita harus paham dulu ilmunya. Ya enggak? Paham dulu ilmunya. Ya, Masya Allah. Dan kalau misalnya halnya tidak mencukupi, ya para pengusaha itu mengatakan, ya enggak. Nah, cara yang terbaik, ya enggak, cara yang paling aplikatif itu dengan kita mengujinya secara langsung. Ya, mengujinya secara kadang-kadang ilmu yang diberikan di buku-buku bisnis, ya pada aplikasinya kadang-kadang berbeda. Nah, jadi kata kuncinya, nah seseorang itu harus siap aja menghadapi berbagai customer. Nah, sambil dalam perjalanan bisnis, nah kita mulai mengetahui, mengenal. Nah, ternyata bisnis kita ini yang paling banyak yang datang setiap pekan, setiap bulan, yang mana yang sering datang? Ya enggak? Yang mana yang sering datang? Kan akan ketahuan kan? Mana tipe-tipe customer. Jadi ujian di lapangan, Masya Allah. Ya sama, ketika dulu misalnya Bang Andri melakukan bisnis jasa misalnya, seperti di bidang konsultasi, ya enggak? Di bidang konsultan, ya enggak? Ketika orang datang ke Bang Andri itu macam-macam manusianya. Ya enggak? Ada orang yang dikasih 1-2 enggak paham-paham. Ya enggak? Dikasih enggak bisa langsung pertama kali. Jadi rada lemot lah kalau bahasa anak-anak kita sekarang ya. Jadi lama berpikirnya itu. Nah, makanya yang seperti ini, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kita harus sabar menghadapinya. Ya, maka kita harus punya kemampuan komunikasi yang betul-betul efektif kepada mereka. Harus belajar juga bagaimana tips, nah, teknik-teknik, strategi komunikasi efektif dalam yang namanya pelayanan terhadap konsumen. Ya, Masya Allah. Ini yang Bang Andri
lakukan dari segi pengalaman. Jadi tips dari saya, harus belajar ilmu tentang customer, ya customer service atau perilaku konsumen lebih tepatnya. Ya, cari buku-bukunya, perilaku konsumen. Sehingga minimalnya ada dasar untuk membantu kita menghadapi para konsumen kita. Ini yang pertama. Yang kedua, harus belajar cara mengkomunikasikan. Jadi harus di-training tentang komunikasi. Khusus komunikasi penjualan, khusus komunikasi pemasaran, dan khusus komunikasi tentang pelayanan konsumen. Ya. Lalu yang ketiga, nah Masya Allah, sedikit demi sedikit kita mempraktekkan. Nah, dengan cara bagaimana kita langsung melakukan 3A tadi. Attention, attitude, dan action dalam pelayanan prima. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi pertanyaan dari wall di ini sudah habis. Masya Allah, dan waktu juga sudah menunjukkan ya dekat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kami mohon maaf dari Anas Radio bila terjadi ya kekeliruan atau ketidaknyamanan karena Masya Allah, sistem yang tidak berjalan secara maksimal. Kami mohon maaf karena subhanallah kita tahu kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan Rabu yang akan datang, ya yang sudah masuk di bulan Safar, ya 1434 Hijriah, insya Allah kita akan membahas materi-materi yang lebih mantap lagi di pertemuan BUM yang ke-38. Insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, pantang menyerah sekalipun di dalam hidup. Ya, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.